Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus harus menghadapi berbagai macam ajaran sesat yang ingin menghancurkan jemaat mula-mula. Salah satunya adalah jemaat di Galatia. Karena banyaknya ajaran sesat yang mempengaruhi mereka akhirnya lebih memilih untuk berbalik dari kehidupan baru mereka kepada kehidupan mereka yang lama, yang tidak sesuai dengan Injil. Di dalam suratnya, Paulus menegaskan kepada mereka bahwa Yesus sudah menebus mereka dan mereka telah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, sudah seharusnya mereka tidak lagi hidup dengan berhala-berhala atau prinsip-prinsip yang salah yang diberikan oleh dunia ini, tetapi mereka seharusnya hidup sebagai anak-anak Allah. Paulus mengatakan di dalam Galatia 4 ayat yang ke-6, "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa." Bapak Ibu Saudara, bukankah sekarang ini pun kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Bahkan ajaran-ajaran itu juga telah masuk ke dalam gereja-gereja dan mempengaruhi jemaat, sehingga di luar mereka terlihat seperti menyembah Yesus, tetapi sebenarnya mereka juga memiliki berhala-berhala yang mereka sembah. Entah itu kenyamanan, uang, popularitas, gengsi, dan lain sebagainya. Sebagaimana Paulus mengingatkan jemaat di Galatia, kita pun diingatkan bahwa Yesus telah datang ke dunia dan menebus kita hamba-hamba dosa. Dan sebagai orang-orang yang menerima Kristus dan percaya kepadanya, kita juga telah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Tetapi sebenarnya, apa yang dimaksud dengan anak-anak Allah? Yang pertama, sebagai anak-anak Allah artinya kita bukan lagi menjadi hamba dosa. Kita tidak lagi mengikuti prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran dunia yang meskipun terlihat baik, tetapi sebenarnya itu mengarahkan kita kepada perbuatan dosa. Kita juga tidak hidup lagi dengan menduakan Tuhan dengan berhala-berhala kita. Atau dengan kata lain, kita mau meninggalkan apapun yang akan menjauhkan diri kita dari kasih Allah. Yang kedua, kita memiliki akses penuh kepada Allah, karena Dia adalah Bapa kita. Seruan ya Aba, ya Bapa merupakan sebuah panggilan seorang anak yang memiliki relasi yang begitu dekat dengan bapanya. Seorang anak yang bergantung penuh pada bapanya, dan seorang anak yang memiliki keyakinan bahwa apapun yang ia perbuat, kasih Bapa itu tidak akan pernah berkurang sedikit pun daripadanya. Dengan begitu, kita bisa datang kepadanya kapanpun dan dimanapun dengan seluruh keberadaan kita. Kita akan mengenal dan dikenal oleh Allah. Kita bebas mengungkapkan apa yang kita rasakan dan apa yang kita butuhkan, karena Dia adalah Bapa yang sempurna, yang akan selalu mendengarkan kita dan memberikan apa yang baik menurut kehendak-Nya. Yang ketiga, sebagai anak, kita juga adalah ahli waris Allah. Kita berhak atas janji-janji Allah. Tetapi yang perlu kita ingat, janji Allah bukanlah sekedar janji untuk menjadikan kita kaya, bebas dari masalah, atau bebas dari sakit penyakit. Karena pada kenyataannya, saat kita benar-benar hidup menjadi anak-anak Allah yang taat, hidup kita tidak pernah bebas dari masalah. Janji Allah ini adalah janji kekekalan, di mana Ia menjanjikan penyertaan, perlindungan, dan berkat yang seturut dengan kehendak-Nya. Terlebih lagi, Ia berjanji tidak akan menolak kita, dan kita akan diterima di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita bukan lagi hamba dosa, melainkan anak-anak Allah. Oleh karena itu, hiduplah sebagaimana seorang anak Allah yang standar hidupnya adalah firman Tuhan, bukan lagi standar dunia. Bangunlah relasi yang semakin intim dengan Tuhan dari hari ke hari, sebagaimana seorang anak yang selalu ingin bersama-sama dengan Bapanya yang sempurna. Dan dalam menghadapi penderitaan dan tantangan dunia ini, tetap pegang janji Tuhan, karena sebagai Bapa, Ia akan selalu menjaga, menyertai, dan memenuhi apa yang kita butuhkan. Terlebih lagi suatu hari nanti, Dia akan mengajak kita untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan.
Kiranya renungan kita di malam hari ini boleh menguatkan dan menghiburkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.